Jadi apa yang saya mau katakan, manusia itu harusnya makin lama makin dewasa imannya. Jangan hanya tua doang gitu. Jadi belum menjamin kalau makin tua makin dewasa imannya. Tidak menjamin. 1 minggu sebelum saya ke Semarang, saya habis naik sepeda ke Tangkuban Perahu. Karena saya sekarang rumahnya di Bandung. Lihat, Yesus mengusir roh jahat. Lalu pada saat saya tiba di Biara, ada laki perempuan datang. Saya tidak berani mengatakan suami istri, karena lakinya itu sudah sekitar usianya 30 sekian tahun, perempuannya juga sudah 30 sekian tahun. Kenapa tidak saya lihat sebagai suami istri? Karena akrab banget, pepegangan. Kalau perkawinan sudah lama, nggak mungkin kayak gitu. Saya sangat sensitif gitu, mana istri asli, mana istri bukan gitu ya. Dan mana istri temannya gitu ya. Lalu pada saat datang, dia berkata, "Romo, boleh saya bicara?" "Oh boleh, silakan." Dia duduk dan dia berkata, yang lakinya, "Romo, saya sejak kecil dibaptis." "Oh good, bagus. Tapi Romo, selama saya dibaptis ke gereja, misa, saya tidak pernah merasa sentuhan Tuhan. Saya tidak pernah merasa. Saya tidak pernah merasa ada urapan. Saya tidak. Allah menyentuh setiap manusia. Dan mohon maaf, Allah pun bukan hanya milik PD Gabriel. Jadi lihat di sini bahwa pada saat orang mau berkembang dalam iman, yang salah bukan gerejanya, yang salah bukan PD-nya. Kamu tidak mau terbuka pada jamahan Tuhan. Kamu tidak mau terlibat di gereja. Kamu tidak mau masuk lebih dalam ke dalam gereja. Maka kamu tidak akan pernah merasakan dan mengalami sentuhan Tuhan. Jadi orang itu kalau mau menikmati, ya harus merasuki, mendalami. Sama toh, makan itu enaknya bukan karena lep, wis rampung. Enggak. Makan itu lihat kayak orang bule, sitik, dikunyah, ditelan. Mama mia, lezat tuh. Hidup iman pun baru bisa nikmat kalau kita mendalami, masuk ke dalamnya. Maka dalam hidup rohani tidak ada pertumbuhan yang otomatis. Jadi kalau orang Katolik setelah dibaptis, wes menang wae, jadi rumput liar, tidak akan pernah jadi bunga yang indah, tidak akan pernah baik dan benar. Karena apa? Dengan dibaptis selesai sudah. Ora. Berkat Tuhan, Bapak Ibu, saya tanya. Nah, anak muda, kamu diberkati Tuhan atau tidak? Berkati? Percaya? Beneran nih? Bener diberkati? Lalu bagaimana cara engkau merasakan berkat Tuhan? Bahagia. Berarti kalau tidak bahagia, tidak diberkati Tuhan. Tuhan ampunilah dia, Tuhan. Bapak Ibu, bagi orang muda betul, simple. Di saat kita bahagia, really, God bless me. Haleluya. Tapi apakah itu yang diajarkan Yesus? Ingat, Yesus tidak menawarkan, ikuti aku, kau akan kuberkati. Jualanmu akan laku. Istrimu akan cantik laksana bidadari. Tidak perlu ke Korea, cantik terus. Badannya. Dan Allah mengatakan apa? Barang siapa mau mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri. Memikul salib. Lihat. Jadi derek Gusti itu repot coy. Repot. Orang penak. Ya. Betul.
Jadi bagaimana kalau saya merasa diberkati? You do something and God will bless you. Gak bisa orang yang diem saja, Tuhan berkati aku, menang wae, ya raisa saya. Jangan pernah membuat Tuhan sulit memberkati kita. Kemarin ada anak muda, kebetulan hari ini harus dioperasi bebas di pena. 3 arterinya blok, yang satu 100%, yang satu 100%, yang satu 95%. Lalu anak muda ini berkata, Romo doakan supaya saya dapat mujizat dari Tuhan. Terus saya berkata, ya Allah. Terus saya berdoa, dan dia berkata, Romo, setelah didoakan Romo, apakah saluran-saluran itu makin lancar? Terus saya bilang, makin ngeblok. Ya kitab suci lah, tidak ada yang lain. Maka Santo Hieronymus jelas mengatakan, orang yang tahu tidak mau baca kitab suci adalah orang yang tidak peduli pada Tuhan. Tidak peduli. Jadi baca firman. Beberapa oma berkata, tulisannya cilek-cilek Romo. Oma cari kitab suci yang satu huruf satu halaman. Ada itu. Gede A, B, C, gede-gede. Jangan berkata, Romo saya baca kitab suci nggak ngerti apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya firman Tuhan kok. Nanti saat tertentu akan menyentuh hati kita. Kok baca WA, baca Facebook bisa berjam-jam. Baca kitab suci baru satu kalimat. Kan ya firman Allah itu berat sekali. Betul ibu-ibu? Lihat sudah 33 tahun ikut PD belum bertobat. Yang kedua adalah apa? Yesus bisa bertindak dalam diri saya. Pertama, baca kitab suci. Yang kedua adalah apa? Love him. Cintai dia. Kalau orang mencintai, apa yang sering dia lakukan? Kalau saya sayang, apa yang dia lakukan? Memberi, betul. Mengasihi, betul. Kalau saya mengasihi, berarti saya berseling apa? Sering apa? Berkomunikasi. Betul, berkomunikasi. Saya sering ngomong. Waktu pacaran Bapak Ibu pernah nulis surat kepada pasangan? Nggak pernah atau kawin sekarang? Enggak, kita menulis surat. Kalau menulis surat kan kita selalu menguji dia teh. Hai say, gila, lu cantik banget. Lihat, oh kalau aku lihat wajahmu seperti bunga mawar. Merah merona. Biarkan kau mawarnya aku tumbangnya, yang hanya boleh singgah di kamu. Lalu dia jawab, nanti rontok. Kalau rontok saya pindah ke mawar yang lain. Jadi kalau orang mencintai, orang itu akan sering komunikasi. Betul? Ya. Memang makin tua makin sering komunikasi. Nggak pernah. Karena kalau berkomunikasi ujung-ujungnya marah-marahan. Karena budak dua-duanya itu tadi. Sing siji ngomong apa, sing siji ngomong apa. Tapi udah gak nyambung. Udah ngajar sekali, udah gak nyambung. Lah kenapa kawin? Gak nyambung kok 5 anaknya. Aneh toh ya. Komunikasi sekarang sudah beda. Komunikasi sekarang adalah apa? Saling memandang, saling melihat, saling hadir duduk bersama-sama. That is the communication of love. Mama, kalau saya mau komunikasi dengan Tuhan, bagaimana caranya? Berdoa, adorasi, duduk di depan sakramen Maha Kudus. Wes, menang.
Coba ngomong. Kenapa? Karena kalau kita doa, maaf Bapak Ibu, kalau kita doa, seringnya Tuhan mendengarkan kita atau kita mendengarkan Tuhan? Tuhan suruh mendengarkan kita. Tuhan dengerin. Tolong ya. Teman saya sakit kanker, sembuhkan. Tolong. Saya berdoa untuk orang lain itu Tuhan. Tuhan, tolong ya, rezeki diberkati. Tolong. Sudah itu, amin. Dia pergi. Tuhan diberi tugas yang begitu banyak untuk membereskan masalah si kampret ini. Maka di dalam gereja ada yang namanya adorasi. Adorasi itu apa? Kunjungan sakramen Maha Kudus, melakukan sembah sujud, diam, menikmati cintanya Tuhan. Wes, Joaquin ngomong, menang. Gusti love you, you love Gusti. Wes, enough. You know enough. Cekap semantan mawon itu. Sudah cukup. That is how you love God. Dan yang ketiga apa? Kita harus mengenal Dia. Ingat, Yesus pernah berkata, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Berarti kalau saya mau mengenang kemurahan hati Tuhan, saya mau mengenang kebaikan Tuhan, maka sebagai seorang Katolik, kita harus apa? Ekaristi. Ekaristi itu tempatnya Tuhan memberi makan jiwa kita. Tempatnya Tuhan memberikan berkat kekuatan untuk kita. Kalau Bapak Ibu, maaf ya, mohon maaf. Romo saya Ekaristi, tetapi kok saya tidak merasa apa-apa ya? Ada apa yang salah? Jangan-jangan Anda dalam keadaan dosa besar. Jadi ada orang-orang Katolik yang karena ketidaktahuan, padahal ada halangan, dia masih Ekaristi. Beberapa, saya pernah kaget waktu saya tinggal di paroki. Maaf, suami istri, perkawinannya beda gereja, tapi tidak dibereskan di gereja Katolik. Dia diberkati di gereja lain. Lalu yang Katolik ini masih komuni. Tidak boleh. Ada halangan. Kenapa? Karena perkawinannya belum diterima oleh gereja Katolik. Belum disahkan. Gereja Katolik mengakui. Tetapi tidak hanya mengakui, gereja Katolik pun harus menerima. Ibu, mujizat Tuhan itu bisa terjadi lewat operasi itu. Harus terjadi lewat operasi. Jadi jangan berkata bahwa mujizat Tuhan terjadi pada saat kita diam saja. Tuhan mengangkat dan bekerja. Tuhan tidak pernah masuk fakultas kedokteran, coy. Jadi Allah itu bekerjanya lewat siapa? Tenaga medis. Allah itu bekerjanya lewat siapa? Obat. Tindakan kita itu. Maka Bapak Ibu, kalau nggak mudeng-mudeng, sekali-kali retret di Pratista lah Pedi Gabriel ini. Supaya agak beres jalan hidupnya. Mohon maaf, beres banget, beres, tenang Pak. Di Pratista ada sebuah salib yang sangat aneh. Yaitu apa? Salib Yesus tanpa tangan. Dan itu adalah replika dari salah satu salib di Belgia. Di bawahnya salib itu ditulis apa? Kamulah tanganku. Kamulah tanganku. Jadi mari kita lihat pertumbuhan iman itu tidak bisa otomatis, maka pertumbuhan iman itu bisa terjadi kalau bagaimana? Lihat di sini. Growing in Christ, what it mean? Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak.
Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari, lihat. Jangan berpikir semata-mata Tuhan itu senang dengan doa-doa kita. Tuhan lebih dimuliakan lewat kebaikan kita. Lewat buah-buah kehidupan kita. Bukan hanya lewat doa-doa kita. Karena seringkali kita berpikir, wes doa saja cukup, doa saja cukup. Ada orang yang datang ke seorang pastor yang tua di biara. Biara saya itu 10 pastor. Yang paling tua 80 umurnya. 90 umurnya. Jadi kalau seorang ibu-ibu datang pernah, Romo, hari ini saya sedih. Kenapa, Bu? Sekolah anak saya sudah nagih. Uang sekolah anak saya belum dibayar 3 bulan, Romo. Oh begitu, Bu? Baik, Bu. Saya doakan ya. Ibu itu pulang dengan menggerutu, bukan dengan damai. Karena ibu itu butuh apa? You see. Doa. Apakah menyelesaikan segalanya? Doa harus dilengkapi dengan buah-buah doa. Buah-buah doa. Jadi buah doa itulah cara kita memuliakan Tuhan. Buah doa itulah yang disukai oleh Allah. Maka perhatikan, jika kamu berbuah banyak, kamu itu murid-muridku. Dan Bapak Ibu, kalau pohon mangga, apakah pohon mangga bisa menikmati buahnya? Perlu nggak pohon mangga buahnya? Tidak. Buah mangga itu hanya dinikmati oleh siapa? Manusia. Ya sama. Kita itu berbuah, kalau apa? Kalau membuat orang-orang di sekitar kita menjadi bahagia. Menjadi bahagia. Cek saja Pak, kalau Bapak pulang golf, pulang tenis, pulang jalan-jalan, pulang sepedaan, istri bahagia atau tidak melihat Bapak? Itu lihat. Kalau tidak bahagia, something wrong. Apalagi kalau istri melihat Bapak pulang tidak bahagia, romonya datang bahagia. Ah itu. Betul-betul something wrong. Kemarin saya kan endoskopi dan kolonoskopi. Lalu ada seorang ibu sharing. Maaf, ibu itu memakai jilbab. Lalu cerita sharing. Karena dia tahu saya pastor. Bapak pastor, saya mau cerita. Kenapa Bu? Saya ini lambung, saya asam lambungnya selalu naik. Saya tuh cepat stres. Oh ya Bu? Ya, saya punya masalah sedikit. Langsung asam lambung naik dan kesakitan. Bapak pastor. Bapak pastor bisa mendoakan saya. Kata saya, belum Bu, belum. Kita ngobrol dulu. Lalu cerita dulu, kapan ibu asam lambungnya tinggi sekali? Bapak pastor, saya itu kalau asam lambungnya tinggi sekali pada saat sore hari. Pagi, siang, ke sore baik-baik saja. Terus saya periksa, sore hari itu suami datang ya Bu? Iya betul pastor. Jadi yang menyebabkan asam lambung ibu naik siapa? Suami saya, pastor. Terus saya doa supaya apa, Bu? Panggil saja suami saya, pastor. Jadi Bapak, Ibu, lihat. Sampai segitunya. Kenapa? Mungkin saya datang bukan menjadi orang yang membawa sukacita. Jangan-jangan saya datang itu menjadi penderitaan. Kan juga sama tuh dalam persekutuan, kadang-kadang ada orang, tepok, wes, pasti ngutang meneng, pasti ngutang. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau ketemu membuat gelisah. Contohnya, saya kalau udah naik motor, melihat polisi, pasti gelisah. Gitu ya. Wah, polisi. Tidak membuat tenang. Maka lihat, jika kamu berbuah, kamu adalah muridku. Dan Bapak Ibu lihat, kita tidak akan pernah menghasilkan buah kalau kita tidak hidup dalam, bersama, dan karena Yesus. Kalau kita tidak hidup bersama Yesus, buah yang dihasilkan tidak baik dan benar.
Maaf, apakah persekutuan doa menjamin buah-buah persekutuan doa adalah baik dan benar? Orang setelah persekutuan ngomongin pasturnya, ngedumel, ngegosip. Apakah itu buah dari sebuah persekutuan? Bukan. Bukan. Orang masih ikut persekutuan, rajin berdoa, tetapi ngomongnya selalu ngeluh terus, berat terus hidupnya. Apakah ini buah benar? Salah, salah. Maka orang persekutuan itu harusnya dari wajahnya juga kelihatan enteng, sukacita. Walaupun sudah 80 tahun, kerut hilang, saudara-saudara. Ini apa gelambir-gelambir di sini? Tidak perlu ditarik, di stretch, tidak perlu. Ada sukacita. Ada sukacita. Kenapa sampai demikian? Karena dia hidup di dalam Yesus. Jadi kalau manusia mau hidup dalam karakter Yesus, manusia harus hidup di dalam Yesus. Syaratnya. Jadi kita tidak akan pernah hidup berkarakter Tuhan kalau kita tidak pernah hidup di dalam Tuhan. Maka ada orang-orang tertentu yang selalu gelisah, selalu ketakutan, selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Ingat Bapak Ibu, bahwa hidup itu begitu berharga hari ini. Orang terlalu membesar-besarkan masa lalu. Entah rasa sakit, entah rasa kecewa. Kan banyak orang tuh selalu kalau udah kumpul, biyen kiyo, aku susah, duwe opo-opo, biyen. Lalu ibu yang lain gak mau kalah, oh aku luwe susah nih, mangan brek uyah. Aku ora uyah, aku udah. Semua dibuat. Jadi apa? Semuanya litani penderitaan. Orang terlalu membesar-besarkan masa lalu. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, hidup di dalam Yesus hanya mungkin caranya apa yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 15 ayat 1-8 menarik, mengatakan ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. PD Gabriel kan PD pengusaha toh. Pengusaha. Jadi yang punyanya itu siapa? Bapak. Pokoknya siapa? Yesus. Yesus. Jadi ada kesatuan antara pokok anggur dan pengusaha. Dan menarik di sini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah banyak. Nanti saya akan perlihatkan. Namun yang menarik, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang mau dikatakan? Yesus itu mau menegaskan, memberikan penghiburan pada kita, saudara-saudara, anak-anakku. Melalui firman, kau sudah dibersihkan. Melalui tindakan Yesus, kau sudah mendapatkan rahmat damai, rahmat keselamatan. Tapi rahmat itu tidak akan bekerja begitu saja kalau kita tidak mengusahakan. Maka Yesus ngomong apa? Maka tinggallah di dalam aku. Betul kau sudah dibaptis, betul kau anak keselamatan. Tapi keselamatan itu harus dipertahankan dan dikembangkan. Nah, caranya bagaimana? Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, lihat di sini. Yesus mengatakan bukan tinggallah dalam aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah
tidak berbuah, bukan sedikit berbuah. Jadi orang tidak akan pernah bisa berbuah kalau tidak tinggal di dalam Yesus. Bukan sedikit, tidak akan. Maka menjadi jaminan kalau kita tinggal dalam Yesus, orang itu akan semakin apa? Mudah berkorban. Kalau orang tinggal dalam Yesus akan mudah apa? Memaafkan. Orang tinggal dalam Yesus, orang itu akan mudah apa? Melepaskan. Orang tinggal dalam Yesus, orang itu akan mudah apa? Berbagi. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lihat Bapak Ibu, 2 kali Yesus mengatakan tinggal dalam aku, tinggal di dalam aku. Betapa menekankan. Yesus itu mau menggaris besar. Ini loh, cuma ini, just it. Hanya ini, kau tinggal dalam aku, kau bisa berbuah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, saya cek. Oh, rauno tonggone. Tadi kan dikatakan, Ede Gabriel dahsyat, berkembang, tinggal di dalam Yesus. Apakah semua doa Bapak dikabulkan Tuhan? Apakah semua? Lihat. Tidak. Katanya sudah tinggal di dalam Yesus. Kok masih ada doa yang tidak dikabulkan? Saudara-saudariku, apa yang salah? Ibu sering misa tiap hari ya Bu ya, menyambut Ekaristi tiap hari. Adakah doa yang tidak dikabulkan Tuhan? Ada. Lalu ngapain misa tiap hari? Tidur saja. Mau apa? Ketemu Yesus? Yesus nggak mau ketemu ibu kok. Lihat Bapak Ibu, ya. Kalau manusia tinggal dalam Allah, maka manusia itu harus menjadi sehati, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Dia akan sehati dengan Allah. Dan kalau udah manusia sehati dengan Tuhan, orang neko-neko. Kalau orang sudah sehati dengan Tuhan, gak banyak macem-macem. Gak banyak maunya. Gak rakus. Gak selalu merasa kurang. Kurang cantik. Kurang cetar. Kurang dahsyat. What? Berarti orang itu belum senada dengan Tuhan, belum sekarakter dengan Tuhan. Orang itu masih apa? Masih menghambakan pada apa? Pada kelemahannya. Pada kelemahan. Saudaraku, lihat di sini. Yesus mengatakan, kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan sehati dengan aku. Maka kamu, apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Betul, karena orang yang sudah sekarakter dengan Allah, tidak akan banyak maunya. Semua yang diberi, dia terima. Dia selalu matur nuwun. Dia selalu berkata, cukup Tuhan, cukup. Ini berkat darimu, cukup. Dia selalu bisa berkata, cukup pada Allah. Hebat. Dia selalu berkata apa? Tuhan, hidupku sudah kau penuhi. Cukup.